Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Ayudya, NIM J0023149 kelompok A6. Kali ini mari kita belajar bersama mengenai anatomi traktus digestivus. Perlu kita ketahui bahwa di abdomen kita, tepatnya pada bagian anterior, itu terdiri dari 7 lapis. Yang pertama, lapisan paling superficial adalah lapisan kulit. Setelah itu diikuti oleh lapisan fascia superficialis, di mana lapisan fascia superficialis itu terdiri dari dua fascia, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Fascia Kemper sendiri terdiri dari jaringan lemak, dan fascia Scarpa itu terdiri dari jaringan yang tersusun oleh kolagen dan elastis. Selanjutnya adalah fascia profunda. Fascia profunda ini nanti akan melapisi beberapa musculi et aponeurosis. Yang pertama adalah musculi obliquus externus abdominis yang berbentuk seperti huruf V, musculus obliquus internus abdominis yang berbentuk seperti huruf A, musculus transversus abdominis yang berbentuk transversal. Kemudian selanjutnya adalah musculus rectus abdominis yang memanjang secara vertikal, dan yang terakhir adalah musculus pyramidalis abdominis, di mana tidak setiap orang memiliki musculus pyramidalis abdominis, hanya sekitar 80-70% populasi. Dan musculus pyramidalis abdominis ini berfungsi untuk menggerakkan linea alba. Selanjutnya, musculi tadi disusun oleh fascia profunda. Fascia profunda yang paling dalam nanti akan bertemu dengan fascia transversalis. Dan setelah itu akan disambung dengan fascia extraperitonealis yang terdiri juga dengan jaringan lemak. Dan paling dalam adalah peritoneum parietal. Selanjutnya, lapisan dinding abdomen posterior. Kalau tadi sudah anterior, sekarang posterior. Lapisan dinding abdomen posterior itu hampir sama dengan yang anterior. Bedanya adalah tidak ada lapisan fascia profunda dan juga tidak ada lapisan fascia transversalis. Setelah itu, kelompok muskulinya itu berbeda-beda, dan pada bagian yang paling luar itu adalah musculus latissimus dorsi. Kemudian musculus latissimus dorsi itu masuk ke lapisan kedua, itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Dan setelah itu ada lapisan ketiga, yaitu musculus juga multifidus, musculus interspinalis yang di antara spinal, kemudian musculus internus abdominis. Dan lapisan yang terakhir adalah musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Dan setelah itu bakal disambungkan langsung dengan fascia extraperitonealis tanpa adanya fascia transversalis. Setelah itu disambung dengan peritoneum parietal. Peritoneum parietal kemudian bakal masuk ke membentuk peritoneum visceral. Selanjutnya itu ada sistem musculus abdominus. Yang pertama itu adalah musculus anterolateral, musculus yang depan pada bagian lateral. Yang pertama adalah kelompok musculus yang datar. Dia itu tersusun, yang pertama adalah musculus obliquus externus abdominis berbentuk seperti huruf V. Di tengahnya itu terdapat linea alba. Dan musculus selanjutnya adalah musculus obliquus internus abdominis. Musculus obliquus internus abdominis dia berbentuk seperti huruf A. Selanjutnya ada musculus transversus abdominis. Musculus transversus abdominis ini adalah kelompok musculus yang datar dan berbentuk transversal. Dan yang terakhir itu mari masuk ke musculus yang vertikal ya. Yang pertama adalah musculus rectus abdominalis yang vertikal ini. Musculus rectus abdominalis ini dipisahkan oleh linea alba. Kemudian di antara musculus rectus abdominalis ini terdapat intersection tendinae.
Dan musculus rectus abdominalis ini dibungkus oleh vagina musculi recti. Yang kedua adalah musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis ini letaknya ada di bawah ini. Nah, perlu kita ketahui dia itu menggerakkan linea alba, dan tidak semua orang memiliki musculus pyramidalis. Hanya sekitar 80-70% populasi. Yang kedua adalah musculus posterior, musculus yang bagian belakang. Yang pertama, lapisan pertama ada latissimus dorsi yang paling superficial. Yang kedua ada multifidus. Kemudian ada interspinalis, musculus obliquus internus abdominus. Dan lapisan terakhir itu ada musculus quadratus lumborum, iliopsoas, musculus transversus abdominis. Vaskularisasi. Jadi dari yang tadi itu di vaskularisasi dari abdomen itu yang pertama adalah arteri thoracica interna. Arteri thoracica interna, nah ini. Kemudian bakal bercabang menjadi arteri musculus phrenica di daerah sekitar diafragma ini. Kemudian ada musculus epigastrica superior yang di daerah sini. Nah, setelah itu ada aorta. Aorta bercabang bakal menjadi intercostales 10 dan 11. Daerah sini. Dan subcostale artinya di bawah costa, daerah sini. Nah, kemudian arteri iliaca externa dan arteri femoralis. Arteri iliaca externa ini bakal memvaskularisasi abdomen bagian dalam, yaitu epigastrica inferior ini, dan juga circumflexa ilium profunda. Dimana? Ya, kemudian selanjutnya ada arteri femoralis. Arteri femoralis itu terdiri dari tadi arteri iliaca kan, kemudian keluar dari trigonum inguinal menjadi arteri femoralis. Arteri femoralis ini kemudian bakal bercabang pada di bawah inguinal, ligamentum inguinal bakal menjadi epigastrica inferior dan circumflexa ilium profunda. Ilium superficial. Kemudian di vaskularisasi vena, ada yang bakal masuk ke dalam thoracica interna, ada yang masuk ke thoracica lateralis, dan thoracica interna, thoracica lateralis ini kan yang terakhir adalah epigastrica superior dan epigastrica inferior. Yang ini. Nah, ini. Lanjutnya, nervus. Vaskularisasinya itu adalah nervus spinalis T7 sampai T12 plus L1. Thoracalis 7, thoracalis 11, T12. Oke. Ini adalah origo dan insersio dari musculus. Yang external obliquus internus itu ada di tulang rusuk dan bakal berinsersio di linea alba. Di internal obliquus abdominis itu bakal di fascia thoracocolumbralis. Apa? Bentar. Kakak lagi record. Belum. Selanjutnya ada insersio dari internal obliquus abdominis itu bakal berinsersio di inferior tulang rusuk inferior 10 sampai 12. Kemudian ada musculus transversus abdominis, dia itu pada permukaan tulang rawan costae dan bakal berinsersio di processus hypoideus
Dan yang terakhir adalah musculus rectus abdominis. Rectus abdominis dia akan berorigo di simfisis pubis dan bakal berinsersio di processus hypoideus. Selanjutnya adalah anatomi dari rektum. Anatomi dari rektum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rektum propria dan yang kedua adalah kanalis analis. Rektum propria sendiri dia itu pada bagian luarnya dia akan membentuk fleksura. Fleksura itu yang menghadap ke arah sakrum, osakrum, dia bakal dinamakan fleksura sakralis. Dan kemudian bakal ke bawah, dia akan membentuk fleksura perinealis. Pada rektum propria, dia itu terdapat sisi dalam, yaitu plica transversa recti. Ini lipatan transversal. Kemudian ada ampula. Jadi plica transversa recti itu bakal membentuk suatu ampula recti. Fungsinya untuk menahan feses agar tidak keluar. Dan yang terakhir, dia itu di sini ada muskulus sehingga dia itu bisa menahan. Yang terakhir adalah anorectalis junction yang ditandai dengan linea anorektal. Ini dia. Kemudian terdapat kanalis analis. Kanalis analis dia itu ada di bawah linea anorectalis. Yang terdapat zona-zona, yang pertama adalah zona columnaris karena dia masih bagian dari dalam, jadi terdiri dari epitel kolumner. Yang kedua adalah zona alba, yaitu pecten analis, dan yang terakhir adalah zona kutanea. Nah, ini selanjutnya adalah di kanalis analis itu memiliki struktur-struktur. Yang pertama adalah kolumna analis. Yang kedua adalah valvula analis. Valvula itu berbentuk ini. Dan yang terakhir adalah sinus rectalis. Selanjutnya, kanalis analis dia itu tersusun oleh 4 muskulus. Yang pertama adalah muskulus sphincter ani externus. Yang paling superficial itu terdiri dari muskulus sphincter ani externus. Dia adalah otot skelet. Jadi dapat dikontrol oleh sadar ya. Yang kedua adalah muskulus sphincter ani internus. Dia letaknya lebih dalam. Dan kemudian dia itu berupa otot polos. Yang ketiga adalah muskulus corrugator ani. Muskulus corrugator ani dia adalah otot polos ya. Yang terakhir adalah muskulus puborectalis. Muskulus puborectalis dia adalah ada yang namanya muskulus levator ani externus. Dia adalah muskulus skelet. Jadi muskulus puborectalis itu dia memiliki cabang yang dinamakan muskulus levator ani externus. Dia itu adalah otot yang bertipe skelet, artinya dapat dikontrol oleh tubuh dengan sadar. Kemudian ada neurovaskularisasi dari rektum dan anus. Yang pertama ada arteri rectalis superior. Arteri rectalis superior itu merupakan cabang dari musculus rectalis, musculus mesenterica superior. Musculus mesenterica inferior. Kemudian ada musculus rectalis media, cabang arteri iliaca interna. Dan yang terakhir adalah musculus rectalis inferior, cabang arteri iliaca interna juga. Vena, untuk vena ada vena rectalis superior, merupakan cabang dari vena mesenterica superior inferior, bakal menuju vena mesenterica inferior. Vena rectalis media bakal menuju vena iliaca interna, dan
vena rectalis inferior bakal menuju vena pudenda interna. Peritoneum. Peritoneum itu adalah lapisan yang paling dalam dari dinding abdomen. Lapisan peritoneum itu terbagi menjadi dua, yaitu yang mengelilingi dinding abdomen itu dinamakan peritoneum parietal. Peritoneum parietal kemudian bakal bersatu membentuk peritoneum visceral. Dia bakal berfungsi untuk membungkus organ-organ dalam yang ada di tubuh manusia. Kemudian ada foramen epipulka Winslowi yang nanti bakal menghubungkan antara greater sac dan lesser sac. Kemudian organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Organ retroperitoneal dia itu dapat berupa set Parker. Yang pertama adalah suprarenal gland. Itu yang retroperitoneal itu terdiri dari suprarenal gland. Kemudian aorta. Kemudian suprarenal gland, aorta, duodenum, pars superior, kemudian ada P, pankreas, kecuali kauda, karena kauda itu adalah intraperitoneal, yang artinya semuanya itu bakal terselubung oleh peritoneum. Kemudian set P, U itu adalah ureter, PU, C, kolon, K, E, esofagus, set Parker, kolon, K, kolon, dan ya kurang lebih itu. Kemudian adalah intraperitoneal, itu ada selain retroperitoneal ada spleen, ada liver, ada sigmoid colon, transversal, ileum, dan lain sebagainya. Selanjutnya jejunum dan ileum. Kita perlu tahu bahwa jejunum dan ileum itu perbedaannya. Yang pertama, jejunum dia itu lebih tebal dan ileum dia lebih tipis. Jejunum sendiri dia memiliki berbentuk warnanya lebih merah karena vaskularisasinya lebih banyak daripada ileum. Selanjutnya, pada jejunum vasa rektanya dia itu panjang. Vasa rektanya panjang, namun arcades-nya sedikit. Sedangkan pada ileum arcades-nya banyak, vasa rektanya pendek. Kemudian ada duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum adalah bentuk perpanjangan dari peritoneum. Contohnya ini ada mesenterium. Mesenterium itu melekatkan organ-organ viscera yang ada di dalam tubuh dengan dinding abdomen bagian posterior. Contohnya ada, kalau kolon berarti dinamakan mesokolon. Kalau intestinum tenue itu mesenterium appendix, dan ada pada intestinum tenue itu ada mesenterium. Appendix itu ada mesoappendix atau mesotheriolum. Kemudian ada omentum. Setelah tadi ada mesenterium, ada omentum. Omentum dibagi menjadi dua, omentum minus dan omentum maius. Omentum minus itu lebih superior. Dia itu terdiri dari ligamentum gastrohepatogastrika dan hepatoduodenal. Kemudian pada omentum maius, dia itu terdiri dari 4, yaitu ada omentum maius. Dia itu terdiri dari 4 ligamen. Yang pertama adalah gastrocolica, gastrosplenic, gastroprenica, gastrosplenica, dan splenorenale. Omentum dia itu terdiri dari jaringan adiposa. Kemudian ada cavum peritonei. Cavum peritonei yang perlu kita ketahui adalah dia diisi, tadi kan ada peritoneum.
Peritoneum itu membentuk suatu rongga di dalam yang berisi itu cairan-cairan lendir yang fungsinya menyimpan elektrolit, juga sebagai pelumas agar organ-organ yang apabila kita bergerak dia itu bergesekannya itu tidak menimbulkan luka, jadi mengurangi friksi antar organ. Terbagi menjadi dua, yaitu cavum peritonei minor atau lesser sac dan cavum peritonei mayor dan greater sac. Keduanya dihubungkan dengan foramen epiploica winslowi. Ini dia, foramen epiploica winslowi. Baik, apa yang sudah saya sampaikan telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, ternyata masih record.